Sekarang kita lanjut lagi, tadi sempat ada kata-kata berbeda pendapat ini bukan jadi alasan buat jadi konflik. Wah ya. Nah ini Ustadz Maulana mau izin nih. Apakah benar nih bahwa beberapa perbedaan pendapat dalam surat dalam mazhab ini merupakan rahmat bagi umat Islam nih. Bukan seharusnya menjadi pemecah belah kan gitu. Mohon izin, mungkin dijelaskan juga Ustadz biar yang lain juga jadi tenang sholatnya. Mohon izin. Fadol. Izin sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita 26 Syawal hari ini, 4 hari lagi kita masuk Zulqaidah. Semoga kita mendapatkan keberkahan 44 hari lagi menuju Idul Adha. Pendapat tentang adanya perbedaan pendapat soal mazhab dalam salat. Gimana tuh? Perbedaan salat dalam mazhab adalah sebenarnya kembali lagi. Makasih banyak Habib, langsung detail, singkat dan padat. Sebenarnya mazhab itu adalah metode agar kita mudah untuk beribadah. Sekali lagi, menggunakan mazhab itu adalah supaya kita tidak repot, supaya dipermudah. Caranya bagaimana kita lebih gampang beribadah. Nah, dengan adanya ini pertanda bahwa dengan adanya mazhab ataupun perbedaan adalah merupakan sekali lagi rahmat. Nabi suatu waktu pernah berkunut, tapi di waktu yang lain Nabi juga tidak berkunut. Karena itu bagi sahabat yang melihat Nabi berkunut, mereka berpendapat bahwa hukumnya kunut adalah sunnah. Tapi ada sahabat yang tidak melihat Nabi kunut, maka menganggap yang kunut itu adalah bid'ah. Maka dalam hal ini kita menyikapinya adalah tidak saling menyalahkan, tapi saling menghargai. Dan dalam posisi ini, mohon maaf, makasih banyak ada tadi yang usul, itu nggak boleh berubah. Contoh tadi, angkat tangan, perbedaan dalam salat juga dalam gerakannya. Ada yang angkat tangan, ada yang tidak. Nah yang jelas takbirnya itu yang wajib, yang masuk rukun. Tapi mengangkat tangannya adalah hukumnya sunnah. Jadi itu simpel banget, kasih tadi contoh dan ringkas. Begitu pula perbedaan mazhab dari Imam Malik sama Imam Syafi'i adanya menjaharkan bacaan basmalah dari surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah ada 7 ayat. Gimana kalau basmalahnya tidak termasuk? Tapi dia cuma mengambil alhamdulillahirrabbilalamin. Itu jadi Al-Fatihah di ayat pertama. Tapi ternyata setelah dilihat tetap 7. Karena di ayat ke-7-nya itu dibagi 2. Bagi kita ihdinas siratal mustaqim alladziina an'amta 'alaihim. Jadi 2 ayat di situ. Dalam hal ini yang menjaharkan dan tidak, ini kita mendapatkan keberkahan di mana ketika kita pelaksanaan ibadah haji dan umroh, kita melihat banyak keragaman ibadah. Sekali lagi, keragaman ibadah. Maka solusi untuk memecahkan ini yang pertama adalah mendewasakan dalam beragama. Sekali lagi, mendewasakan dalam beragama. Bagaimana kita mendapatkan pembelajaran yang luar biasa dari langsung Imam Mazhab sendiri, Imam Syafi'i yang ibaratnya ketika jadi imam di masjidnya Imam Malik yang ada kuburannya beliau tidak membesarkan bacaan basmalahnya. Terus ditanya, bukannya pendapat dirimu adalah menjaharkan basmalah, tapi kenapa pada saat jadi imam tidak menjaharkan? Apa kata beliau? Menghargai yang punya pendapat. Itulah luar biasa, kita bersyukur adanya ulama-ulama yang berakhlak. Artinya kalau ada perbedaan, keragaman beragama, memahami fikih dan banyak belajar. Jadi rahmat itu yang dimaksud adalah bagaimana kita makin banyak belajar dan makin meningkatkan akhlak. Berakhlak dulu baru berilmu. Jangan berilmu baru berakhlak. Ulama-ulama dahulu kita yang luar biasa ngapalin ribuan jutaan hadis, kita baru kata satu hadis hafal langsung menyalahkan yang banyak itu. Masya Allah, berakhlaklah. Dan yang paling penting mencari persamaan, tidak mencari perbedaan. Kan kita salat sama-sama salat walaupun beda caranya. Maka inilah kita menghargai sehingga kita mendapatkan rahmat dari perbedaan itu. Masya Allah. Jadi sebenarnya bicara masalah perbedaan juga nggak terlalu signifikan Enggak bisa dalam kok. sholat Coba itu. kita kalau ke Masjidil Haram kan banyak perbedaan di situ, tapi kan enak. Tapi semua kalau bicara masalah rukun semuanya sama semua. Sama, rukunnya sama.
Masya Allah. Jadi ya ini buat jamaah yang ada di rumah ya. Makanya kita perlu belajar ya seperti itulah ya. Kalau kita belajar itu harus ada gurunya. Kalau nggak pakai guru, gurunya setan. Bisikin kita salah tuh salah. Setan tuh yang rese ya Bib ya. Yang bikin kita jadi nggak konsen juga sholatnya.